Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin sekalian, kita baca kitab Al-Azkar, lanjutan daripada kajian kita yang sempat tertunda ya. Saya berharap kalau umpama kita sedang tidak di majelis taklim, tapi tetap ngaji di rumah ya, tetap ngaji. Jangan karena umpamanya 3 minggu nggak ngaji, ya 3 minggu nggak pernah buka buku gitu, ya lewat semuanya. Jangan begitu. Jadi kalau umpamanya lagi libur di majelis, ya tetap baca-baca buku ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab ma yaqulu idza asabahu hammun aw hazanun. Ini bab yang sangat penting di dalam kitab Al-Azkar. Jadi kita masuk pada bab ini bab ma yaqulu, perkara apa saja yang kita ucapkan yakni berupa doa. Idza asabahu hammun, apabila ditimpa oleh kegelapan hati, au hazanun, atau kesedihan yang mendalam. Orang zaman sekarang bilang galau. Ya, kalau sudah galau itu susah itu. Udah enggak nasi yang ada di depan mata kelihatannya kok seperti pahit rasanya. Kita mau ditegur orang aja jawabnya diem aja. Dikira orang benci, nggak taunya karena nggak dengar, karena lagi ngelamun. Galau itu masya Allah, tidak ada yang disebut Nabi diajarkan doanya, melainkan itu perkara yang berat. Ketika tertimpa musibah, ketika terbelenggu oleh perkara yang tak ada henti-hentinya, maka Nabi ini terkadang mengajarkan doa-doa itu. Nah, Imam Nawawi membuatkan babnya. Ketika sesuatu jadikan bab, tidak hanya fasal, berarti ini sangat penting. Dan saya meyakini para ulama-ulama terdahulu menghafalkannya. Apa bab ini? Ini bab apa yang kita ucapkan apabila kita tertimpa kegelapan hati yang sangat, kemudian tertimpa kesedihan yang sangat mendalam. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni. Imam Ibnu Sunni inilah kitab yang hampir keseluruhannya dikutip oleh Imam Nawawi. Jadi memang termasuk guru dari beliau itu sampai kepada Imam Ibnu Sunni. An Abi Musa al-Ash'ari, daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, berkata. Jadi Abu Musa al-Ash'ari seorang sahabat Nabi. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini punya keturunan yang pada zaman dahulu, pada zamannya Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah pernah berkata, agama ini akan dijaga oleh keturunanmu. Itu dawuhnya baginda Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari. Lalu kemudian sekitar 200 tahun setelah itu, di zaman ulama salaf, lahirlah keturunan daripada imam sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Namanya adalah Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Beliaulah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggagas ilmu tauhid yang kita kenal dengan mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Jadi ketika orang menyebutkan di dalam kitab Ithafu Ithafu Sadatul Muttaqin Bisarah Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zabidi mengatakan, iza utriqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebutkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hal tersebut adalah nisbah
kepada para pengikutnya Imam Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hasan Ali al-Ash'ari, dan Abu Mansur al-Maturidi. Dua imam inilah yang dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita adalah pengikut daripada Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Beliau keturunan dari seorang sahabat mulia ini. Nah, uyutnya seorang imam tadi itu namanya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berkata qala, berarti beliau mendengar. Ketika beliau ini berkata hal yang demikian ini, maka beliau ini langsung mendapatkan ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw hazanun, atau bisa juga dibaca huznun, siapa saja di antara makhluk itu yang ditimpa kegelapan yang sangat atau kesedihan yang sangat mendalam, falyad'u bihadhil kalimat, maka segeralah orang tersebut berdoa dengan kalimat ini. Yaqul, ia berkata, yakni doa yang diajarkan Nabi tersebut ketika mengalami hal yang demikian itu, inilah lafaz doanya. Ana abduka ibnu abdika ibnu amatik fi qabdatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa'a huzni wa zahaba hammi. Faqala rajulun minal qaum, ya Rasulullah, innal maghbuna laman ghubina haula'il kalimat. Faqala ajal, faquluhunna wa 'allimuhunna, fa innahu man qalahunna iltimasa ma fihinna azhaballahu ta'ala huznahu wa atala farhahu. Baginda Nabi SAW bersabda, siapa saja yang dikenai oleh kesusahan yang sangat mendalam, maka ia dianjurkan berdoa, ana abduka, ya Allah, aku ini adalah hambamu. Ketika orang berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah hambamu, pada saat itu ia melepaskan seluruh kemampuannya dan menyerahkan semua itu kepada Allah. Sedangkan aku, kata Allah, memang itu bagianku. Aku yang menciptakan masalahmu itu, aku pula lah yang punya solusinya. Sekarang kau serahkan itu kepadaku, ku selesaikan, kata. Beda dengan kita mengatakan bahwasanya kita ini orang yang mampu. Ketika kita sudah menisbatkan diri kita ini kepada sesuatu yang mampu itu atas diri kita sendiri, maka Allah akan serahkan kepada kita. Kalau kamu memang merasa mampu, silakan kamu selesaikan. Itulah yang menjadi rahasia. Lama enggak selesai urusannya. Tapi ketika ia serahkan kepada Allah, maka itu memang punya Allah. Jadi ana abduka, ini doanya nih. Ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Ibnu abdika, anak dari hamba laki-lakimu. Ibnu amatika, juga anak daripada hamba perempuanmu. Ini kalau kita belajar balaghah, ini Masya Allah ini. Yang pertama sudah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi saking nih seorang hamba tadi itu butuh sekali kepada Allah, dia berkata lagi, aku ini anak hambamu yang laki-laki. Kurang lagi deh, ngomong lagi, aku ini adalah anak hambamu juga perempuan. Maknanya aku ini betul-betul hambamu, sebab keadaanku ini baru ada karena sebab orang lain. Itu makna daripada kalimat ini.
Aku adalah anak hambamu yang laki-laki, yakni bapak, juga anak dari hambamu yang perempuan, yakni ibu. Tanpa ayah dan ibu saya tidak ada, apalagi tanpamu ya Allah. Maka ya Allah, aku ini betul-betul nggak ada daya. Nah, kira-kira membelas begitu. Tapi indah kan kalimatnya, masya Allah. Ya Allah, aku hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba-hamba perempuanmu. Fi qabdatika, dan aku ini ada dalam kekuasaanmu. Jadi benar-benar dia udah nggak merasa lagi punya kekuasaan, ada dalam kekuasaanmu. Nasiyati biyadik, jiwaku ini ya Allah ada dalam genggamanmu, ada dalam kekuasaanmu. Madin fiyya hukmuk, berlaku padaku ini ya Allah adalah hukummu. Masya Allah, ini hamba Allah luar biasa merayu ini. Rayuan yang sangat luar biasa ini, kelas dewa ini. Madin fiyya hukmuk, hukummu ya Allah berjalan pada diriku, berlaku padaku sekarang ini adalah hukummu. Kira-kira dia mau ngomong, sedihku ini ya hukummu ya Allah, kan begitu. Adlun fiyya qada'uk, tapi semua itu ketetapanmu terhadapku saat ini adalah sesuatu yang adil ya Allah. Dia udah sedih, udah gak ada lagi lah, udah gelap hatinya, tapi dia tetap bilang ya Allah engkau adil. Masya Allah. Adlun fiyya qada'uk, adil ketetapanmu kepada aku ini adalah adil. Baru setelah dia muji-muji itu dia minta as'aluka, maka aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan semua nama-nama yang ada padamu. Dia sampaikan itu nama-nama Allah. Setelah dia rayu Allah Subhanahu wa taala dengan semua perayuannya itu, baru kemudian dia minta, as'aluka bikulli ismin huwalak, ya Allah aku minta kepadamu dengan semua nama-nama yang ada padamu dan menjadi milikmu. Samaita bihi nafsak, engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu. Lalu terbayang di pikirannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika dia bersalah dia ingat Ar-Rahman, ketika dia kemudian banyak dosanya dia ingat Al-Ghafur. Dia ingatkan, ya Allah engkau punya nama ini nih, engkau punya nama yang banyak itu, artinya apapun kesalahanku habis dengan nama-namamu itu. Seperti itu seorang hamba ini merayu. Au anzaltahu fi kitabik, atau aku meminta dengan nama-nama yang engkau turunkan sendiri di dalam kitabmu. Au allamtahu ahada min khalqika, atau telah engkau ajarkan kepada salah satu daripada hambamu. Au ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak, atau aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang engkau simpan di dalam alam ghaib. Ini luar biasa kalimat seorang yang meminta seperti ini. Dihabiskan semua, nggak ada kesempatan bagi Allah untuk tidak mengabulkan orang ini. Ya Allah aku minta dengan namamu yang ada, diingatnya Asmaul Husna, ditambah lagi dengan nama-nama yang kau turunkan di dalam kitab sucimu. Barangkali masih ada yang lain yang belum diturunkan, dia ungkapkan. Atau aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang tersimpan di dalam alam ghaibmu. Itu puji-pujian daripada orang yang meminta itu, yang diajari kepada oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dia sampaikan hajatnya, anta ja'alal qur'ana nura sadri, ya Allah jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya di dadaku, wa rabi'a qalbi, dan kebahagiaan di dalam hatiku, wajilaa huzni atau hazani boleh dibaca juga, dan juga penghilang daripada kesedihan yang ada di hatiku, wa zahaba hammi, dan menghilangkan semua kesusahan-kesusahanku. Mendengar Nabi berkata seperti ini kepada sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari, ada seorang yang berkata, faqala rajulun minal qaum, berkata seorang laki-laki di antara kaum yang hadir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal maghbuna laman ghubina haula'il kalimat, sungguh merugilah orang yang tidak mengucapkan kalimat ini. Kalau begitu ya Rasulullah, betapa indah dan betapa besar ganjarannya
merugilah orang yang tidak membaca kalimat ini. Lalu Nabi menjawab, faqala ajal, benar sekali, sangatlah merugi orang yang tidak mengucapkan. Maka Nabi berkata, faquluhunna wa'allimuhunna, ucapkan doa ini dan ajarkan kepada orang lain. Nah, kita ucapkan alhamdulillah, Nabi sudah perintahkan kita mengucapkan ini dan sudah perintahkan kita mengajarkannya. Hari ini kita baca. Hari ini kita baca di dalam kitab aslinya, lalu kemudian kita dapatkan daripada guru-guru kita, sehingga resmilah sudah ini. Jangan sampai tidak kita baca. Ini perintah Nabi. Ketika mendengar orang berkata, ya Rasulullah, merugilah orang yang tidak mengamalkan itu, Nabi menjawab, benar, rugi sekali. Faquluhunna, maka ucapkanlah olehmu semua kalimat-kalimat itu, wa'allimuhunna, dan ajarkanlah olehmu kepada semua orang. Fa innahu, karena maka sesungguhnya, man qalahunna iltamasa ma fihinna, barang siapa yang membacanya dengan berharap semua yang ada di dalam doa tersebut, azhaballahu ta'ala huznahu, Allah akan menghilangkan semua kesedihan dan kesusahan hatinya, wa atola farhahu, dan akan mengekalkan kebahagiaan di dalam hatinya. Masya Allah, ini adalah terdapat di dalam kitab Imam Ibnu Sunni, yang juga dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga doa ini bisa kita hafal. Kalau tidak hafal, ya dibaca. Kalau tidak dibaca, ya rugi. Nabi sudah bilang rugi, masih tidak mau kita mengamalkan, kita amalkan. Dalam pelajaran kita sebelumnya itu, Nabi berkata, bila datang kepadamu sesuatu khobar tentang perkara yang baik, maka segera amalkan olehmu meski hanya satu kali, agar kamu termasuk ahlinya. Maksud ahlinya itu apa? Kalau ada orang nanti di akhirat masuk surga berbondong-bondong lantaran kalimat itu, kamu juga ngekor meskipun di belakang, karena cuman baca tapi masuk kan. Tapi kalau tidak pernah dibaca, ada serombongan yang sangat besar orang masuk surga gara-gara baca kalimat itu, kita ketinggalan, ya kan? Tinggalan. Mau baca bapak-bapak ini? Mau baca. Kalau mau baca, kita baca ya. Jadi kita ikuti sama-sama supaya ini minimal sekali ini bacanya. Yang lebih bagus lagi dihafal, dibaca setiap hari. Ya, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ana abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, fi qabdatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak, anta ja'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa huzni wa zahaba hammi. Amin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.